Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa AS Hukum Keluarga Islam HKI semester 4 Institut Temanggung. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai arah kiblat, di mana arah kiblat ini kemarin kita sudah membahas mengenai teori tentang koordinat bumi dan juga teori tentang arah kiblat itu sendiri, di mana Anda kemarin saya harapkan sudah mempelajari semuanya, sudah mengetahui tentang apa itu arah kiblat, lalu alat-alatnya, tahap-tahapnya, lalu cara untuk menghitungnya kayak gitu ya, secara teori kayak itu menggunakan kompas, teodolit, serta yang paling yang kemarin terakhir adalah tentang bagaimana menghitung arah kiblat dengan menggunakan rumus segitiga bola ya. Jadi rumus segitiga bola itu merupakan cara untuk mencari sudut arah kiblat. Nah, jadi sekarang kita akan fokus ke tentang sudut arah kiblat itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara sudut arah kiblat, sudut arah kiblat itu pada intinya ketika kita berbicara sebagaimana pada gambar ya. Jadi ada di bola bumi dalam penentuan arah kiblat, mengapa menggunakan segitiga bola? Karena bumi itu berbentuk bola. Walaupun bolanya itu nanti ada rumusnya sendiri, bagaimana ada trigonometri, ada sudut, sin, cos, tan, sebagaimana dulu di SMA dan seterusnya. Rumusnya sangat rumit. Dan untuk mengetahui rumusnya saya kira tidak perlu saya berikan kepada mahasiswa HKI, karena ini tugasnya orang matematika. Jadi yang penting bagi mahasiswa hukum keluarga adalah Anda bisa menggunakan aplikasinya, bisa menemukan sudutnya tanpa perlu tahu rumusnya seperti apa. Yang penting setelah tahu sudut arah kiblatnya nilainya berapa, Anda mampu memahami dan mengimplementasikan dalam praktiknya. Itu yang paling penting. Dimana dalam kasus ini ya, misalnya kita berbicara tentang pengen mencari sudut arah kiblat di Indonesia. Indonesia ada di sini. B besar ini menunjukkan tempat, yaitu Indonesia, tempat pengamat dalam hal ini, karena pengamat atau pengukur orang yang ingin mengamati arah kiblat ada di Indonesia. Lalu tentu saja perlu ada tempat yang namanya Ka'bah sebagai arah kiblat, yang di sini pakai simbol A. Lalu ada tempat C, yaitu kutub utara. Kenapa pakai kutub utara? Karena kaitannya dengan gerak astronomis bumi itu berkaitan dengan kutub utara. Jadi mata angin itu bisa pakai barat, timur, utara, selatan. Dan penggunaan arah utara itu adalah menunjukkan bahwasanya arah kiblat itu kita dasarkan pada mata angin utara. Sebetulnya pakai barat juga boleh, tapi dalam segitiga bola kita pakai arah utara. Arah utara ini juga kita katakan sebagai arah utara sejati. Arah utara sejati adalah arah utara yang ada di peta, arah utara yang ada di atlas, bukan arah utara yang ditunjukkan oleh magnet kompas. Jadi nanti kalau Anda pengen mencari arah kiblat yang paling presis itu jangan pakai kompas, karena kompas itu menuju arah utara yang bukan arah utara sejati. Arah utara sejati yang bahasa Inggrisnya itu true north ya. True north atau arah utara sejati itu hanya bisa dicari dengan menggunakan beberapa cara. Salah satunya nanti menggunakan tongkat istiwa, gerak semu matahari, atau bisa memakai teodolit dan lain sebagainya. Oke, kita nggak perlu lama-lama tentang teorinya. Kita akan langsung masuk bagaimana sih mencari sudut B. Sudut B itu yang mana sih? Sudut B itu yang ini. Jadi jarak dari sini sampai sini itu disebut sudut. Saya ilustrasikan nanti. Jadi ini sudut yang akan dicari itu ini. Kalau sudut dari arah sini sampai sini itu kok diketahui, artinya apa? Seseorang nanti akan tahu kiblat itu di mana. Karena asumsinya kalau orang ingin mengetahui arah kiblat, yang pertama dia harus ketahui adalah arah utara dulu. Dia tahu arah utara ini. BC, garis BC ini dia harus tahu dulu. Lalu arah kiblat itu yang mana? Arah kiblat itu adalah garis BA ini. BA ini adalah garis arah kiblat. Jadi tugas utama dari orang pengen mencari arah kiblat itu adalah mencari garis BA atau mencari garis AB. Padahal garis AB ini harus diketahui kalau sudah tahu sudutnya, yaitu sudut yang ini. Sudut ini atau kita katakan sebagai sudut B. Sudut B harus diketahui agar BA itu bisa diketahui. Saya ilustrasikan dengan menggunakan gambar.
Jadi kalau dalam bidang datar ya, dalam bidang datar saya bisa menggambarkan kiblat itu ibaratnya gini. Ibaratnya kita ada di sini ya. Anggap aja ini Temanggung. Temanggung. Lalu kita ingin mencari arah kiblat. Untuk mencari arah kiblat, kalau kita sedang ada di titik ini, maka yang harus dicari itu adalah arah utara. Kalau di dalam ilmu Jawa mungkin ya, atau pendekatan sehari-hari itu kan biasanya kita mencari arah barat. Boleh-boleh aja sebetulnya mau pakai arah barat. Tapi kalau dalam falak itu direkomendasikan pakai arah utara karena nanti sudutnya itu berdasarkan arah utara. Artinya yang harus dicari adalah mencari arah utara. Misalkan arah utara ada di atas sini ya. Jadi garis ini adalah garis utara. Mata angin ini adalah garis utara. Nah, cara untuk menemukan arah utara ini bagaimana? Nah, ini banyak sekali PR-nya nanti. Kalau ini nggak akan kita bahas sekarang ya. Menemukan arah utara ini nanti bisa macam-macam. Bisa pakai kemarin ya, ada kompas, walaupun seperti yang dibahas juga bahwasanya kompas itu tidak presisi ke utara sejati. Bisa pakai tongkat istiwa. Bisa juga pakai bayang matahari juga bisa. Bayang-bayang. Macam-macam. Pakai teodolit nanti juga bisa, macam-macam. Yang jelas untuk tugas yang pertama seseorang ingin menemukan arah kiblat, dia harus menemukan arah utara. Lalu baru nanti bagaimana cara menemukan Ka'bah? Cara menemukan Ka'bah adalah dengan mencari sudut arah kiblat. Ini kan kemarin lokasi pengamat itu simbolnya B di sini ya. Lalu kutub utara itu simbolnya tadi kan C. Lalu kita pengen mencari Ka'bah, Ka'bah itu simbolnya A. Nah, kita pengen mencari A ini. Bagaimana cara menemukan Ka'bah? Ini Ka'bah ya. Bagaimana cara menemukan A? Kita harus menemukan sudut arah kiblat yaitu ini. Nah, inilah yang dikenal dengan sudut arah kiblat. Di mana sudut ini tidak lain adalah sudut B itu sendiri. Jadi sudut B itu adalah sudut arah kiblat yang seperti ini. Nah, sudut ini sama dengan ketika kita dulu berbicara tentang waktu di SD atau SMP atau SMA itu kan ada yang namanya busur derajat. Jadi dari sini ke sini itu berapa derajat gitu. Kalau dulu kan kita sudah bahas ya mungkin ya. Dulu waktu di SMA itu kita tahu kalau ada sebuah sudut yang seperti ini itu dia 90 derajat. Harusnya masih ingat. Lalu kalau misalnya dulu kita punya busur ya. Kita punya busur yang seperti ini. Gambarnya jelek sekali. Kalau ada busur yang seperti ini. Nah, ini kan di sini 0. Lalu sini itu 90. Ini 0 derajat, ini 180 derajat gitu kan. Nah, 0 sampai sini itu kan berarti sekitar 45 derajat, ini kan. Ini 45. Lalu ini sampai sini itu 90 gitu kan. Lalu kalau dari sini sampai sini nanti 135 dan seterusnya. Sini sampai sini itu 135. Sini sampai sini setengah lingkaran itu 180. Jadi itu gambaran tentang sudut atau busur derajat. Nah, sebetulnya dari sini pun kita sudah bisa mengira-ira ini sudutnya berapa. Pada intinya sudut yang menuju ke arah kiblat atau garis ini itu bisa diketahui yang tidak lain ini adalah arah kiblat itu sendiri. Arah kiblat dari B ke A itu nanti bisa diketahui kalau ini sudah diketahui. Sudut ini sudah diketahui. Nah, inilah nanti yang akan kita cari. Berapakah sudut arah kiblat dari Temanggung menuju dari kutub utara, dari garis ini, garis Temanggung menuju kutub utara, sehingga nanti kita bisa menemukan garis Temanggung menuju Ka'bah atau arah kiblat. Solusinya kita harus mencari dulu sudut arah kiblat. Sudut arah kiblat ini harus kita ketahui dulu.
Cara mengetahui sudut arah kiblat adalah dengan kita mencari sudut B. Ilustrasinya seperti itu. Jadi secara garis besar ya, kalau kita lokasinya ada di sini, kutub utara di sini, Ka'bah ada di sini, di mana asumsinya kita sudah tahu ke arah utara ya. Kita sudah tahu arah utara, ini arah Temanggung, ini Temanggung. Tapi kita belum tahu arah kiblat, maka kita harus mencari dulu sudut yang ini. Sudut B ini. Kalau sudut B ini sudah ketahuan, maka nanti kita bisa mencari arah kiblat. Garisnya kurang lurus. Maka kita bisa mencari arah kiblat, yaitu ini. Ini adalah arah kiblat karena di sini itu adalah Ka'bah. Oke. Jadi pada intinya PR-nya itu adalah mencari sudut B, yaitu ini. Ya, ini tuh berapa? Berapakah sudut B sehingga kita bisa mencari garis ini? Garis ini yang tidak lain adalah garis dari tempat pengamat, yaitu di Temanggung. Kalau dalam konteks kita, garis dari Temanggung menuju ke Ka'bah. Ya, itu yang akan kita cari. Sekarang kita akan langsung praktik bagaimana cara mencari sudut B dengan menggunakan aplikasi Excel yang saya buat sendiri. Oke, ini aplikasinya, rumus arah kiblat segitiga bola. Jadi Anda kalau mau lebih mudah, bukalah aplikasi ini di komputer, di PC, di laptop. Dalam hal ini saya akan mempraktekkan ketika saya membuka pakai HP. Tapi tentu saja prosesnya lebih ribet, lebih susah karena nanti nulis-nulisnya juga lebih sulit. Kalau saran saya, kalau Anda membuka aplikasi Excel ini pakai saja laptop ya. Kita buka. Di sini saya pakai Office ya, pakai aplikasi Office dari bawaan HP saya. Nanti di aplikasi ini juga bisa untuk ngedit aplikasi Excel. Oke, aplikasinya kayak gini. Jadi mulai dari pojok sampai pojok ini panjang sekali. Nah, sampai sini. Dimana nanti hasilnya itu yang ini. Ini dia. Di sini ada sudut B atau arah kiblat itu sendiri. Di mana nanti akan ditunjukkan dengan desimal, dengan jam, menit, dan juga detik. Oke, sebelum kita ke sini, saya ingin menjelaskan dulu mengenai rincian dari aplikasi ini. Aplikasi ini nanti adalah aplikasi yang digunakan untuk menghitung arah kiblat dengan cara menginput, memasukkan letak lintang dan juga bujur yang kemarin kita sudah bahas. Jadi untuk mengetahui arah kiblat kita harus mengetahui kita ini, rumah kita atau masjid kita yang pengen kita cari arah kiblatnya, itu lintangnya berapa, bujurnya berapa. Dalam hal ini misalnya ya, ini Stainu atau Inisnu ya, Inisnu Temanggung. Inisnu Temanggung itu lintangnya berapa? Lintang tempatnya itu berapa? Lalu setelah mengetahui lintang tempatnya nanti kita isikan di sini. Berapa jam, berapa menit, berapa detik. Apa itu jam, menit, detik? Jam, menit, detik itu adalah cara menuangkan lintang dan juga bujur, cara menentukan letak astronomis dengan menggunakan ukuran jam atau derajat juga boleh, derajat, menit, dan juga detik. Jam, menit, detik atau derajat, menit, detik. Derajat, menit, detik ini bukan ukuran waktu ya, bukan jam yang kita kenal sehari-hari, itu bukan. Jam, menit, detik ini adalah ukuran untuk mengetahui suatu tempat itu berada di berapa derajat, berada di mana. Saya contohkan lewat Google ya. Kalau Anda mencari misalnya letak astronomis Temanggung gitu, letak astronomis Temanggung di Google gitu, maka nanti akan ketemu seperti ini. Jadi dikatakan Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110 derajat, nah ini 110 derajat 23 menit sampai 110 derajat 46 menit 30 detik. Nah ini koma atas 1 ini mengatakan menit, koma atas 2 ini mengatakan detik. Jadi 110 derajat
46 menit sama 30 detik. Nah, letak yang seperti inilah disebut sebagai bagaimana cara menginterpretasikan atau menuangkan letak dalam derajat, menit, detik. Tapi sebetulnya 100 misalnya ini 110 derajat 46 menit 30 detik ini sebetulnya bisa kita interpretasikan dalam bentuk desimal yang kita kenal sehari-hari. Desimal itu yang koma-koma itu. Itu lebih mudah. Dan itu pula yang akan kita gunakan biar tidak ribet banget. Jadi kita akan memakai koma-koma saja. Jadi misalnya Anda mengetahui ternyata Temanggung itu ada di letak Anda misalnya. Letak Anda di 110 derajat 23 menit 110 derajat 46 menit 30 detik misalnya. Anda pengen tahu itu sebetulnya kalau desimal berapa gitu. Nah, itu kita bisa pakai aplikasinya. Di aplikasi ini di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini saya cantumkan konversi. Jadi cara untuk mengkonversi yang atas yang warna kuning ini adalah aplikasi untuk mengkonversi dari jam menuju desimal. Jadi misalnya kita ingin mengkonversi ini ya. Nah, kita isikan misalnya 110 derajat, lalu tadi berapa menit? Ini, nah di sini ini kan jam, menit, detik sama desimal. Jadi kalau Anda di Microsoft Excel jamnya diisikan 110, lalu tadi menitnya berapa ya? Menitnya itu tadi 40 misalnya, 46 gitu. 46 menit. 46 menit. Saran saya Anda pakai komputer biar gampang ya. Ini pakai HP jadi agak lebih ribet. detik misalnya. Secara otomatis nanti di bagian ini akan keluar. Nah, jadi 110 menit 110 derajat atau 110 jam 46 menit 30 detik itu kalau dikonversi dia akan berubah menjadi 110,775. Itu sama aja dengan 110,775 derajat. Jadi 110 derajat 46 menit 30 detik itu sama dengan 110,775 derajat. Dan ini yang akan kita pakai desimalnya saja, nggak usah pakai menit detik. Tapi ini juga sebagai pengetahuan Anda bahwasannya di dalam dunia atlas, dunia astronomis, dunia falakiyah, dalam hal letak astronomis, letak bujur, letak lintang, itu biasanya memakai jam, menit, detik, derajat, menit, detik. Walaupun sebetulnya derajat, menit, detik itu bisa dikonversi menjadi desimal dalam bentuk derajat saja. Ini derajat saja. Jadi kalau ini itu dalam bentuk derajat, menit, detik, kalau ini hanya derajat saja, nggak ada menitnya, nggak ada detiknya, sehingga dalam bentuk desimal. Oke. Jadi nanti kalau sudah tahu ya, sudah tahu tentang ukuran-ukuran ini, baru nanti kita bisa memasukkan ke dalam aplikasinya. Jadi saya ulangi lagi, aplikasi ini nanti tugasnya adalah kita memasukkan lintang tempatnya. Tempat kita itu lintangnya berapa? Tempat kita itu bujur tempatnya berapa? Lalu kita masukkan lintang dan bujur Ka'bah, walaupun dalam konteks ini, bujur sama lintang Ka'bah nggak akan pernah berubah, jadi Anda nggak perlu rubah-rubah di bagian ini. Lintang dan bujur Ka'bah nggak perlu dirubah-rubah, dan nanti aplikasi akan secara otomatis memproses sehingga nanti akan ketemu sudut B, atau yang kita kenal sebagai sudut arah kiblat yang tadi kita bahas tadi. Sudut B itu yang mana? Sudut B itu yang ini. Sudut B adalah sudut ini. Sudut yang akan kita cari ini, sudut yang ini. Sehingga kalau sudah ketemu sudut B, maka dengan mengetahui arah utara, kita akan mengetahui arah kiblat. Ya. Jadi kita akan langsung menuju praktiknya, bagaimana cara untuk mengisi menuju aplikasinya. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kita akan langsung simulasikan untuk Inisnu Temanggung.
Sebelumnya ini saya perbaiki dulu ya. Jadi pada intinya gini, aplikasi ini nanti saya kasihkan ke kalian, ke mahasiswa, tapi jangan dirubah-rubah pada bagian lintang dan bujur Ka'bah. Karena Ka'bah itu secara lintang itu ada di 21 derajat, 25 menit, 20,6 detik, atau di sekitar kalau desimalnya 21,4224 derajat lintang utara. Kemarin kita udah bahas kalau positif ini lintang utara, kalau negatif itu nanti lintang selatan. Jadi kita fokus ke bagian positif negatifnya pada bagian desimalnya. 21,4224 derajat lintang utara, itulah Ka'bah. Lalu bujurnya berapa? Bujurnya itu ada pada 39 derajat, 49 menit, 33,96 detik, yang tidak lain adalah 39,8261 derajat bujur timur. Ya, kemarin kita udah bahas ini juga. Kalau positif itu adalah bujur timur, kalau negatif berarti bujur barat. Bujur sama timur sama bujur barat itu gimana? Itu kemarin sudah saya jelaskan. Kalau bujur timur berarti ada di sebelah timurnya dari kota Greenwich. Kalau bujur barat ada di sebelah barat dari kota Greenwich. Jadi ini ada di sebelah timur dari kota Greenwich sebesar 39,8 derajat. Ka'bah itu ada di 21,4224 lintang utara, artinya ada di sebelah utara dari garis ekuator sebesar 21,4224 derajat. Kita bisa praktekkan ini sebetulnya ya, bisa kita buktikan ini. Coba kita cari sekarang lintang Ka'bah ya. Lintang Ka'bah kita cari dengan menggunakan aplikasi Google Maps seperti kemarin. Jadi langkahnya adalah Anda buka aplikasi Google Map di HP Anda. Kita ada di sini ya. Nah, ini saya ada di sini. Ada di Temanggung di bulat biru ini. Jadi ingat kalau pengen mencari aplikasi ini atau pengen mengetahui letak astronomis itu pastikan pada aplikasi HP Anda di bagian lokasi itu dalam kondisi menyala ya. Ini dia. Aplikasi di bagian lokasi ini menyala sehingga nanti GPS-nya nanti aktif. Setelah membuka aplikasi Google Map, jadi kita pada intinya saya tahu saya sedang ada di sini. Sekarang saya ingin mencari Ka'bah ya. Saya klik pada bagian cari, saya tulis Ka'bah gitu aja. Ini saya Ka'bah Mekah gitu ya. Kita klik. Oke, sudah ketemu Ka'bahnya. Maaf, kita ulangi. Jadi Ka'bah ini sekarang kita bisa di sini pada bulatan merah ini ya. Pada bulatan merah inilah letak Ka'bah. Ka'bah itu ada di bulatan merah ini. Secara satelit kita bisa klik pada bagian kanan atas ini. Kanan atas ini kita bisa klik untuk melihat bentuk aslinya ya. Kita lihat dalam bentuk satelit. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa melihat Ka'bah langsung dalam bentuk yang sesungguhnya. Oke, jadi Ka'bah itu seperti ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana cara untuk mencari lintang dan juga tempat dari Ka'bah. Kita bisa tekan lama pada bagian bulat merah ini. Nah, di sini terlihat bahwasanya Ka'bah itu ada di 21,422591 lintang utara dan 39,826187 bujur timur. Jadi ini adalah informasi yang bisa kita masukkan ke Excel tadi. Ini saya kira agak berbeda dengan tadi yang saya masukkan di Excel, tapi nggak masalah lah. Perbedaannya sangat kecil sekali ya. Jadi
Pada intinya Ka'bah itu ada di 21,422 sekian, lalu bujurnya 39,826 ya, itu bujurnya, dan itu yang saya masukkan ke dalam aplikasi. Ke dalam aplikasi ini ke letak dari lintangnya itu 21,422, lalu untuk bujurnya 39,826 ya. Itu yang jadi ini setidaknya samalah, mendekati dengan apa yang barusan kita lihat di Google Maps. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah setelah kita mengetahui dari lintang dan bujur Ka'bah dan sudah dimasukkan, tugas Anda itu hanya satu tok sebetulnya. Kan ini kan untuk Ka'bahnya sudah ada di aplikasi. Nah, Anda tinggal memasukkan, tugasnya itu hanya ini tok. Tugas atau utamanya dalam menggunakan aplikasi ini itu hanya kita cukup memasukkan lintang tempat dan bujur tempat kita saat ini. Dalam hal ini misalnya kita pengen Inis Nu Temanggung kita pengen masukkan di aplikasi, ya udah kita cari bujur dan juga lintang dari Inis Nu Temanggung. Kita masuk kembali ke ke sini, ke Google Map, kita cari Inis Nu Temanggung. Oke, ini dia. Kampusnya terlihat. Nah, di sini ada kampus Inis Nu Temanggung. Lalu di bagian sini ini adalah musolanya gitu ya. Kita ke musolanya ini aja lah, karena agar arah kiblatnya itu berdasarkan arah di musola ya. Kita tekan lama pada bagian musolanya. Oke, sehingga akan muncul bulat merah. Jadi kita tekan pada bagian musola Inis Nu-nya, kita tekan bulat sehingga muncul bulat merah. Lalu di sini terlihat, di sini adalah min 7,33 ini sama 110,201604. Inilah informasi yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi yang pertama kita masukkan lintang tempatnya dulu, yaitu min 7,331239. Kita ingat-ingat min 7 atau kita blok biar nggak salah. Oke, min 7, sekian-sekian ini kita blok, lalu kita salin, kita copy, kita kembali ke aplikasi, kita paste. Nah, ini mastenya di mana? Kita copy pastenya di mana? Apakah di bagian ini? Bukan. Kenapa? Karena lintangnya itu kan dalam bentuk desimal. Tadi bukan dalam bentuk menit detik, bukan dalam bentuk derajat menit detik, maka kita masukkan ke bagian desimal. Kita masukkan ke sini. Ya, jadi kita tekan lama. Kalau di Excel di komputer tinggal klik kanan lalu paste. Begitu pula di sini. Kalau sini saya edit. Lalu setelah itu saya bersihkan dulu. Oke, di sini sudah ada ini ya, ada cut, copy, ya. Ini paste apa bukannya? Iya, paste ini, ya, benar. Dah, jadi sudah saya paste. Lalu bagian ini gimana? Yang 3 yang ini kosongkan aja. Oh, ini salah ya, saya mastenya nggak boleh di sini, di atasnya ini. Jadi saya paste di sini pada bagian desimal. Lalu untuk bujurnya kita copy lagi. Sudah saya salin, lalu saya paste di bagian bujur. Di bagian bujur pada bagian desimalnya. Sekali lagi saya ingatkan, paling mudah itu pakai saja
pakai aplikasi Excel di komputer, jangan pakai HP, ini sulit ya. Oke, 110,201. Oh, ini 0,64-nya saya kasih koma. Bentar, ini titik atau koma pakainya ya. Kalau ini pakai titik ternyata. Oke, nggak apa-apa. Jadi dalam aplikasi ini kalau komputer saya ya atau HP saya itu mendeteknya komanya itu pakai titik. Jadi kalau komanya pakai titik ya udah pakai titik aja. Kalau komputer Anda itu mendeteknya pakai koma. Nanti dicoba. Kalau nggak bisa pakai koma, pakai titik gitu aja. Ini saya kira sudah sama. Oke, kita lihat sekarang hasilnya. Di bagian kanan pojok. Nah, ini dia. Bentar, ini kok 78 ya. Ini nampaknya ada yang salah. Sepertinya harus saya tulis manual nih. HP ini sulit memang ya untuk ngetik secara cepat gitu ya. Oke, saya tulis secara manual saja. Ini walaupun di sini tulisannya hanya min 7, tapi ini maksudnya min 7,331239 ya, sebagaimana di atas ini. Di atas ini walaupun tulisannya min 7, tapi ini di atas ini adalah min 7,331239. Kalau di komputer ini harusnya di sini nanti nampaknya itu seperti ini persis. Tapi karena ini di HP saya kurang tahu ini kok di sini kok nampaknya cuma min 7. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang saya edit lagi yang ini. 110, berapa tadi? 110,201604. 201604. Oke. Jadi pakai koma di sini ya. Maka akan ditemukan di pojok sini. Nah ini dia. Kalau ini udah bener. Tadi ngisi angkanya pakai copy paste, ternyata Excel-nya nggak ngetek. Excel HP-nya nggak ngetek. Jadi kalau ini yang benar. Jadi di Institut Temanggung itu ketemu sudut B-nya itu adalah 65 derajat. 65,3621 derajat, atau kalau dalam bentuk derajat menit detik itu 65 derajat, 21 menit, 43,4856 detik. Itulah sudut arah kiblat dari musola atau Masjid Stainu. Masjid Stainu yang ini. Ya. Jadi Masjid Stainu ini kalau yang ini ya, ini Masjid Stainu. Ini kampus-kampus kita. Jadi kalau kita pakai pakai aplikasi Google Map dengan data ini, lintang dan juga bujur, itu setelah dimasukkan ke dalam aplikasi Excel ketemu arah kiblatnya itu adalah 65,3621 derajat dari arah utara, atau kita kenal sebagai sudut B. Berarti gimana? Kita coba ya.
3621, 65,3621. Kita implementasikan ke yang tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kita sedang ada di Inisnu Temanggung, misalnya ini Inisnu, lalu ini kampus ya, kampus Inisnu. Lalu kita sudah tahu arah utara. Sudah tahu arah utaranya, yaitu di bagian sini misalnya. Sudah tahu arah utara, maka kita tadi sudah mengetahui sudut B-nya itu adalah 65, berapa tadi? 65,3621. Derajat. Artinya apa? Artinya setelah kita mengetahui arah utara, jadi misalnya ini ya, ini adalah garis yang menghubungkan antara utara dengan tempat kampus kita. Jadi garis ini adalah garis utara. Lalu di manakah arah kiblat? Arah kiblat adalah arah yang bisa kita peroleh setelah kita mengukur 65,3621. Jadi dengan menggunakan busur derajat, jadi misalnya ini busur derajat misalnya pakai apa? Pakai setengah lingkaran ya. Jadi busur derajat yang biasa dipakai oleh anak-anak SD itu ya. Jadi nanti dalam praktiknya itu kalau kita sudah menemukan arah utara ini ya, dari Inisnu sampai arah utara, entah dengan menggunakan alat apa aja, misalnya sudah tahu arah utaranya, oh utaranya itu ke sana. Maka setelah digambar di garis, misalnya di garis di lantai boleh, di garis di lantai atau di kertas besar yang ditempelkan di lantai, lalu dibuat garis dari arah yang menuju ke arah utara, maka kita tempelkan busur derajat di garis tersebut, seperti ini nanti. Busur derajat kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kita plek, kita tempelkan seperti ini. Lalu setelah itu kita lihat 65 derajat itu di mana. Biasanya busur derajat itu kan ini kan 0. Ini 0, yang atas ini itu 90. Terus yang sebelah sini itu biasanya 180. Lalu yang sini itu 0. Artinya apa? Kalau sudut dari arah yang lurus ke sebelah kiri ini sama lurus ke arah utara ini 90 derajat. Karena di sini angkanya 90 derajat. Maka kita harus mencari angka yang ada di busur yang sini, di mana angkanya itu dia menunjukkan 65 derajat. Tapi 65 derajatnya kan dari sini. Dari atas sini sampai sini. Berarti kalau 65 derajat dari sini sampai sini, berarti 90 dikurangi 65. 90 dikurangi 65 itu berarti 25 derajat. Kan mudahnya kalau atas itu adalah arah utara, maka sini itu adalah arah barat. Berarti kalau tadi dikatakan bahwasanya sudut B itu adalah 65 derajat dari utara, itu menunjukkan arah Ka'bah, maka nanti di sekitar 24 ya, 24,6 sekian 24,6 sekian derajat itu adalah sudut dari arah barat. Jadi nanti carilah angka di busur ini. 24 ini dari mana? 24 ini dari 90 derajat dikurangi 65, maka akan ketemu 24. Atau mengukur langsung dari utara sampai sini 65 juga sama aja. Jadi tapi kalau pada intinya kalau Anda pakai busur derajatnya seperti ini, nanti sudah diketahui arah baratnya, maka nanti carilah di sini angka 24 tadi ya. Angka 24, sekian.
Walaupun kalau di bujur derajat itu biasanya angkanya cuma eksak, nggak ada koma-komanya. Tapi kita kira-kira aja, kira-kira ada di sekitar angka 24 sama 25. Maka itulah yang disebut dengan arah Ka'bah. Kenapa? Karena ini, garis ini ketika kita tarik lurus ke sini, kita tarik lurus ke arah kita ke sini. Nah, maka ini itu adalah sudut B. Atau 65 derajat tadi, 65,3 sekian derajat tadi. Berarti apa? Berarti garis inilah yang disebut sebagai garis menuju ke arah Ka'bah. Jadi kalau diluruskan terus ke sana, itu dia nanti menuju ke Ka'bah. Oke, jadi seperti itu cara untuk menentukan arah kiblat. Walaupun ini kita stepnya ini baru ke praktik untuk mencari sudut B, tapi ini penting sekali. Kita harus tahu di tempat kita itu Ka'bah itu berapa derajat dari arah utara, itu paling penting. Walaupun nanti PR selanjutnya adalah bagaimana mencari arah utara. Nah, itu PR selanjutnya. Bagaimana cara mencari arah utara yang pas. Sehingga setelah tahu arah utara nanti kita bisa masukkan angka 65 sehingga ketemu arah Ka'bah. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Tugas bagi Anda adalah Anda melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan tadi. Anda carilah sudut arah kiblat B. Ya. Jadi tugas Anda sebagai berikut. Jadi tugas 8-nya adalah Anda menentukan sudut arah kiblat B. Sudut arah kiblat B dengan menggunakan aplikasi Excel yang nanti saya share via WA Group. Dari aplikasi Excel tersebut, silahkan pertama Anda cari dulu lintang dan juga bujur tempat Anda saat ini. Pakai Google Map. Pakai Google Map dengan cara yang seperti tadi. Lalu carilah sudut B dengan menggunakan aplikasi Excel. Kerjakan di Microsoft Word. Anda masukkan berapa lintang bujur Anda. Lintang dan bujur tempat yang Anda punya itu berapa. Ini tugas yang kemarin ya. Nanti Anda masukkan lagi di Excel. Di Microsoft Word Anda ketik lintang bujur tempat saya berapa, bujur tempat saya berapa. Lalu yang selanjutnya Anda tentukan berapa sudut B dari tempat Anda. Ini karena kita semua sekarang ada di Temanggung, mungkin paling jauh Magelang, maka tentu saja nanti nilainya itu akan mendekati, akan berada di antara 65, di sekitar 65 derajatan itulah. Tapi silakan Anda kerjakan, yang jelas setiap mahasiswa pasti letaknya berbeda. Artinya hasilnya pasti berbeda pula. Tapi walaupun berbeda pasti akan ada di sekitar angka 65 derajat. Jadi saya contohkan secara langsung untuk misalnya tempat saya ya. Tempat saya saat ini tadi kan saya pengen saya ada di Indonesia. Saya rubah dulu satelitnya. Saya ada di sini. Oke, ini GPS saya menunjukkan di sini. Kemarin langkahnya kan saya tinggal klik ya. Saya tinggal klik lama pada bagian bulat birunya ini. Setelah muncul tanda merah, maka ini nanti sudah muncul lintang dan bujur tempat saya. Lintang dan bujur tempat ini nanti dituliskan di Microsoft Excel, jangan di copy paste nanti biar tidak error. Jadi ditulis manual, misalnya min 7,277611. Nah, itu ditulis di Excelnya, lalu bujurnya 110,055457 itu ditulis di Excelnya. Ingat ditulis di bagian desimalnya. Jadi di aplikasi ini ya, nanti ini diganti dulu. Ditulis di bagian yang paling atas saja, jangan di bawah. Istiqlal Jakarta Kalimantan Utara ini diabaikan semua aja ini. Ini diabaikan semua. Pilih yang paling atas saja. Nah, ini Anda ganti nanti. Jangan tulis Tainu, misalnya rumah Anda di mana? Atau Anda mau pakai masjid di rumah Anda juga boleh, masjid apa, di mana, ini ditulis di sini namanya. Lalu ingat tadi
lintang dan bujurnya jangan dipaste di bagian jam, menit, detik, tapi paste di bagian desimalnya. Paste di bagian desimalnya. Lalu bujurnya pun sama, ditulis di paste di bagian desimalnya. Lalu nanti akan secara otomatis nanti pada bagian pada bagian sini akan langsung muncul sudut B atau sudut arah kiblat, yaitu yang ini, desimalnya yang ini. Yang tidak lain sudut B-nya adalah 65,3621 derajat, atau kalau dalam bentuk derajat, dalam bentuk jam, menit, detik adalah 65 derajat, 21 menit, 43,4856 detik. Nah, inilah tugas Anda, mencari sudut B ini dengan menggunakan aplikasi Excel yang saya share nanti di WA Group. Silakan dikerjakan tugas 8, hasilnya diketik di Microsoft Word, berapakah sudut B dari tempat Anda saat ini. Itu dulu, nanti baru minggu depan kita praktik bagaimana mencari arah utara. Nanti setelah tahu arah utara, nanti kita bisa tahu arah kiblatnya. Kumpulkan, kerjakan di Microsoft Word, dikumpulkan di WA Group, dikumpulkan di Google Form yang saya share di WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.